Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Apa kabar anak-anak Ustadz semua? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan orang tua kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak Ustadz, hari ini pelajaran agama Islam kita sudah sampai pada pelajaran yang ke-6 ya. Jadi untuk mempersingkat waktu, mari sama-sama kita mulai pelajaran kita hari ini dengan mengawalinya dengan membaca lafaz basmalah. Mari sama-sama kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik anak-anak Ustadz, silahkan kamu perhatikan slide berikut dan kamu dengarkan penjelasan dari Ustadz ya. Nah, jadi hari ini pelajaran kita adalah pelajaran yang ke-6 tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Syuaib alaihissalam. Nah, tafakuh, mari memahami. Jadi yang pertama, kita akan menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, anak-anak Ustadz, Nabi Yusuf alaihissalam ini adalah putra dari Nabi Yakub alaihissalam. Jadi ayahnya Nabi Yusuf bernama Nabi Yakub alaihissalam. Nah, selain Nabi Yusuf, Nabi Yakub juga punya ke-11 orang anak. Jadi anaknya Nabi Yakub itu ada 12 orang. Nah, Nabi Yusuf ini adalah anak ke-11 dari Nabi Yakub alaihissalam. Nah, saudara-saudara Nabi Yusuf yang lain tidak suka kepada Nabi Yusuf, kecuali adiknya yang bernama Bunyamin. Kenapa mereka tidak suka abang-abangnya Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf? Karena Nabi Yusuf selalu disayang oleh ayah mereka Nabi Yakub. Jadi abang-abangnya, saudara-saudara Nabi Yusuf yang lain iri karena Nabi Yusuf disayang, sangat disayang oleh Nabi Yakub alaihissalam. Sampai pada satu hari Nabi Yusuf pernah bermimpi. Dalam mimpinya itu Nabi Yusuf melihat 11 matahari, 11 bulan dan 11 bintang sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu esok harinya Nabi Yusuf menceritakan mimpinya itu kepada ayahnya Nabi Yakub. Lalu Nabi Yakub berpesan kepada Nabi Yusuf, jangan engkau ceritakan tentang mimpimu ini kepada abang-abang kamu yang lain. Nanti mereka menjadi lebih iri kepada kamu, kata Nabi Yakub. Nah, karena abang-abangnya Nabi Yusuf alaihissalam ini iri kepada Nabi Yusuf, jadi mereka ingin membuat rencana untuk menghilangkan Nabi Yusuf. Jadi mereka berunding apa rencana yang mereka buat. Jadi rencana yang mereka buat, mereka setujui bahwa mereka nanti akan memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur, membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur. Jadi dijalankanlah rencana itu. Jadi mereka meminta izin kepada Nabi Yakub, ayah mereka, untuk membawa Yusuf menggembala domba ke hutan. Awalnya Nabi Yakub berat untuk mengizinkan mereka membawa Nabi Yusuf. Tapi karena mereka merayu Nabi Yakub, berjanji mereka akan menjaga Nabi Yusuf agar selamat. Akhirnya Nabi Yakub mengizinkan mereka membawa Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi singkat cerita, setelah mereka sampai ke hutan, akhirnya mereka masukkanlah Nabi Yusuf alaihissalam ke dalam sebuah sumur. Tetapi sebelum itu mereka buka baju Nabi Yusuf agar nanti mereka mempunyai alasan kepada Nabi Yakub. Jadi alasan mereka nanti Nabi Yakub hilang, udah dimakan oleh serigala. Sebagai buktinya mereka bawa baju Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi bajunya Nabi Yusuf alaihissalam itu mereka lumuri dengan darah binatang, sehingga nampak Nabi Yusuf sudah dimakan oleh serigala. Jadi mereka pulang ke rumah membawa baju Nabi Yusuf yang berlumuran darah binatang itu. Lalu mereka mengatakan kepada ayah mereka Nabi Yakub bahwa Nabi Yusuf sudah dimakan oleh serigala, dengan bukti bahwa ada bajunya yang berlumuran darah. Tetapi melihat baju itu, Nabi Yakub ayah mereka merasa heran.
kenapa bajunya hanya berdarah, tidak ada sobek? Baik sekali serigala itu memakan Nabi Yusuf tanpa merobek bajunya. Jadi Nabi Yakub curiga mereka itu berbohong. Tetapi Nabi Yakub tidak bisa berbuat apa-apa, hanya sedih menangis Nabi Yakub kehilangan anak kesayangannya, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, singkat cerita, Nabi Yusuf ditemukan oleh sekelompok pedagang yang sedang melewati sumur itu. Ditemukanlah oleh pedagang, lalu Nabi Yusuf dijual ke Raja Mesir. Tinggallah Nabi Yusuf di istana Raja Mesir menjadi pelayan, menjadi budak. Nah, satu hari Nabi Yusuf difitnah, sehingga Nabi Yusuf dimasukkan oleh raja ke dalam penjara. Nah, di dalam penjara itu Nabi Yusuf berjumpa dengan 2 orang pelayan istana yang juga dipenjara karena dituduh hendak meracuni sang raja. Jadi satu pelayan itu bekerja sebagai pembuat makanan di istana, dan satu lagi bekerja sebagai pembuat minuman di istana. Nah, satu hari kedua pelayan ini bermimpi. Si pembuat makanan ini bermimpi bahwa dia membuat roti untuk sang raja, tetapi roti itu dimakan oleh burung. Nah, satu lagi si pembuat minuman ini bermimpi dia memeras anggur untuk dikasihkan kepada sang raja. Nah, mendengar cerita mimpi dari 2 pelayan tersebut, Nabi Yusuf menakwilkan mimpi mereka, menafsirkan mimpi mereka, bahwa si pelayan pembuat roti itu akan dihukum pancung oleh sang raja, dan si pelayan yang pembuat minuman itu akan dibebaskan. Nah, ternyata cerita dari mimpi tersebut yang diceritakan oleh Nabi Yusuf benar-benar terjadi. Si pelayan tadi yang membuat roti dihukum mati, lalu si pembuat minuman tadi dibebaskan. Nah, Nabi Yusuf berpesan kepada pelayan yang dibebaskan ini agar menceritakan tentang kejadian itu, bahwa Nabi Yusuf bisa menceritakan, mengartikan mimpi seseorang. Nah, singkat cerita, satu hari raja yang bermimpi. Apa mimpi sang raja? Mimpi sang raja aneh. Apa mimpinya? Di mimpi itu sang raja melihat ada 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk dan 7 ekor sapi yang kurus. Nah, lalu tiba-tiba 7 ekor sapi yang kurus ini memakan 7 ekor sapi yang gemuk itu. Jadi sang raja bingung, apa arti mimpi itu? Nah, semua orang disuruh untuk mengartikan mimpi sang raja. Tidak ada yang bisa kecuali Nabi Yusuf alaihissalam. Dipanggillah Nabi Yusuf. Lalu Nabi Yusuf mengartikan mimpi sang raja itu adalah bahwa di negeri Mesir itu nanti akan terjadi sebuah musim kemarau yang panjang. Sebuah musim kemarau yang panjang. Jadi ketika musim kemarau belum tiba, Nabi Yusuf berpesan agar sang raja mengumpulkan bahan makanan sebanyak-banyaknya sebagai persiapan untuk menghadapi musim kemarau yang panjang itu. Dan ternyata benar-benar terjadi apa yang diceritakan oleh Nabi Yusuf itu. Nah, akhirnya karena nasihat Nabi Yusuf, mereka menyiapkan bahan-bahan makanan untuk menghadapi musim kemarau. Akhirnya mereka tidak kelaparan pada musim kemarau itu yang berkepanjangan. Nah, karena Nabi Yusuf itu bisa mengartikan mimpi sang raja, diangkatlah Nabi Yusuf menjadi pejabat istana sebagai menteri. Nah, ternyata musim kemarau itu tidak hanya melanda Mesir sampai kepada tempat kediaman Nabi Yusuf, ayahnya Nabi Yusuf. Jadi keluarga Nabi Yusuf, Nabi Yakub dan anak-anaknya juga menderita kelaparan karena musim kemarau tersebut. Lalu Nabi Yakub menyuruh anak-anak mereka untuk datang ke istana Mesir, menjumpai Raja Mesir untuk meminta bahan makanan agar mereka punya makanan untuk dimakan ketika musim kemarau itu. Akhirnya mereka pun, anak-anak Nabi Yakub alaihissalam itu, saudara-saudara Nabi Yusuf, pergi ke Mesir menjumpai raja. Tetapi mereka tidak jumpa raja, yang mereka jumpa Nabi Yusuf. Dan mereka tidak kenal lagi dengan Nabi Yusuf, tapi Nabi Yusuf kenal dengan mereka. Nah, lalu apa yang terjadi? Nabi Yusuf tidak marah kepada saudara-saudaranya yang telah berbuat jahat kepada dia. Bahkan Nabi Yusuf menceritakan bahwa dia adalah Yusuf, saudara mereka yang pernah mereka buang ke dalam sumur.
Jadi mereka diberi makanan oleh Nabi Yusuf. Bahkan Nabi Yusuf memohon kepada mereka agar membawa ayahnya Nabi Yakub ke Mesir untuk berjumpa dengan Nabi Yusuf. Akhirnya dibawalah ke ayahnya berjumpa dengan Nabi Yusuf di Mesir. Nah, karena Nabi Yusuf berhasil bisa mengartikan mimpi, dengan jasanya itu Nabi Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri di Mesir, dan nanti selanjutnya menjadi Raja Mesir. Nabi Yusuf alaihissalam menjadi Raja Mesir. Nah, itulah kisah Nabi Yusuf singkatnya ya. Nah, dari kisah Nabi Yusuf ini dapat kita ambil keteladanan ataupun sifat-sifat yang bisa kita tiru dari cerita Nabi Yusuf alaihissalam tersebut. Banyak sikap terpuji dari cerita Nabi Yusuf itu yang bisa kita tiru. Apa yang pertama? Pemaaf. Jadi Nabi Yusuf walaupun dia sudah dijahati oleh saudara-saudaranya, beliau tetap memaafkan. Lalu juga Nabi Yusuf orangnya sabar dan tawakal. Lalu juga bijaksana dan bertanggung jawab. Nah, inilah sikap-sikap terpuji yang bisa kita contoh dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, lalu yang kedua, kisah Nabi Syuaib alaihissalam. Nah, kisah Nabi Syuaib alaihissalam. Nah, Nabi Syuaib alaihissalam ini tinggal di suatu tempat yang bernama Madian. Jadi nama tempat di mana Nabi Syuaib tinggal namanya Madian. Nah, penduduk Madian ini tidak menyembah Allah. Mereka menyembah satu pohon besar yang bernama Aikah. Makanya kaum Nabi Syuaib ini juga disebut dengan Ashabul Aikah, penyembah pohon yang bernama Aikah. Jadi Nabi Syuaib berdakwah kepada mereka agar mereka tidak menyembah pohon itu lagi. Mereka didakwahin oleh Nabi Syuaib untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa yang terjadi? Para petinggi pemuka kaum Madian tidak mendengarkan dakwah Nabi Syuaib alaihissalam. Mereka mencemooh Nabi Syuaib alaihissalam, tidak mau mereka dengarkan. Bahkan mereka mengejek-ejek Nabi Syuaib alaihissalam, mengatakan bahwa apa yang dibilang oleh Nabi Syuaib itu adalah bohong, tidak benar. Tapi Nabi Syuaib tidak gentar, tetap dia terus berdakwah, mendakwahi kaumnya untuk mengajak kepada kebenaran. Dia tetap berani, tidak putus asa walaupun diancam untuk dibunuh, tapi Nabi Syuaib tetap menjalankan dakwahnya. Karena Nabi Syuaib tahu bahwa yang dia ajak itu adalah untuk kepada jalan kebenaran. Nah, akhirnya karena Nabi Syuaib mendapat perlawanan yang keras oleh pemuka kaum Madian, ya kan? Akhirnya Nabi Syuaib pun berdoa kepada Allah untuk menurunkan keadilannya. Jadi Allah kabulkan doa Nabi Syuaib alaihissalam. Jadi Allah bilang, Nabi Syuaib, pergi engkau bersama pengikutmu dari tempat yang bernama Madian itu, agar aku bisa menghukum mereka yang ingkar terhadap aku, kata Allah. Jadi Nabi Syuaib pun pergi dengan pengikutnya dari Madian. Nah, setelah Nabi Syuaib pergi dengan pengikutnya, akhirnya Allah pun menurunkan gempa yang dahsyat di Madian tersebut. Jadi semua kaum Nabi Syuaib yang ingkar kepada Allah hancur, mati karena gempa yang dahsyat itu. Nah, itulah kisah Nabi Syuaib alaihissalam. Nah, dari kisah Nabi Syuaib itu ada beberapa akhlak mulia yang dapat kita teladani dari kisah Nabi Syuaib itu. Yaitu apa? Nabi Syuaib itu memiliki sikap pemberani, tidak takut. Kenapa? Karena Nabi Syuaib itu berada di jalan yang benar. Jadi kita juga harus berani karena benar, ya. Kalau kita benar, kita berani. Begitu. Bukan berani melawan, tapi berani karena kita benar. Nah, itulah keteladanan yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Syuaib alaihissalam. Jadi inilah pelajaran kita hari ini tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Syuaib alaihissalam. Jadi anak-anak Ustadz,
selain kalian mendengarkan ini juga, kalian juga bisa membaca kisah Nabi Syuaib dan Nabi Yusuf alaihissalam pada buku pelajaran agama Islam kalian, yaitu dari halaman 65 sampai halaman 71 ya. Demikian saja pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan anak-anak Ustadz semuanya dapat memahaminya. Lebih dan kurangnya Ustadz mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.